RI Wiranegara. 5. Pengarahan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 6. Acara inti. 7. Penutup dan dokumentasi. Marilah kita membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uniwara. Hadirin dimohon sikap sempurna. Iya. Enggak ini. Kami Sivitas Akademika Universitas PGRI Wiranegara berjuang bersama demi nusa dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita. Kami produktif dan inovatif, tak kenal lelah dan kreatif, kembangkan diri, berjiwa patriot, mengabdi dengan hati, wujud dharma bakti pada negeri. Berkompeten, profesional, dan
bersemangat terus berkarya demi masyarakat sejahtera. Uniwara tangguh gagah berani, terdepan dalam prestasi. Siap sedia laksanakan tridharma, Uniwara jaya terkemuka. Uniwara tangguh gagah berani, terdepan dalam prestasi. Siap sedia laksanakan tridharma, Uniwara jaya terkemuka. Uniwara untuk Indonesia. Pembacaan doa kepada Bapak Dr. Muhammad Bayu Firmansyah kami persilahkan. Dewi, minta tolong Pak Munir saja, Bu Dewi. Itu kan ada itu, Pak Munir. Ini. Ya, enggak apa ya. Pak Dekan minta tolong berdoa Pak Dekan ya. Pembacaan doa kepada Bapak Munir MPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita di pagi hari ini tetap dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali atimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala limpah rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa orang-orang yang pernah terlibat membesarkan kampus kami. Semoga kiranya ya Allah, Engkau terima amal bakti mereka dan tempatkanlah mereka di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kampus Uniwara menjadi kampus besar, great kampus, kampus yang memiliki martabat, kampus patriot jaya terkemuka, dan kampus terdepan dalam prestasi. Jauhkanlah Uniwara dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, dan orang-orang yang memiliki niat jahat, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.
serta orang-orang yang suka menggunjing. Hindarkanlah mereka dengan cara-Mu ya Rob. Jauhkanlah kami dari perkataan dan pembicaraan hasad yang sia-sia. Sesungguhnya setiap kebaikan dan kejahatan akan kembali kepada diri sendiri. Ya Allah, ya Robbi, bimbinglah hati dan pikiran kami ke arah yang positif, konstruktif, dan produktif. Bimbinglah perilaku dan gerak langkah kami ke jalan yang baik dan benar, jalan yang Engkau ridhoi, jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan bukan jalannya orang yang disesatkan oleh setan. Sesungguhnya setan menyesatkan manusia dengan penuh tipu daya. Ya Allah, ya Aziz, berikan kepada kami kesehatan dan keselamatan, umur yang barokah, rezeki yang luas, seluas langit dan bumi, dan mudahkanlah segala urusan kami. Berilah kami rahmat dan hidayah, agar kami mampu bersikap jujur dan tanggung jawab atas tugas dan amanah yang kami emban. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembukaan program P2MB tahun 2024
oleh Rektor Universitas PGRI Wiranegara kepada Bapak Dr. Daryono MPD, kami persilahkan. Tes cek. Suara saya jelas, Bu. Jelas, Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah, wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Yang saya hormati tim Satgas B2MB, Ibu Putri Ayu dan kawan-kawan yang tergabung di dalam tim Satgas, Bapak Ibu pendamping serta saudara-saudara mahasiswa peserta program B2MB yang saya banggakan. Hari ini Allah menyayangi kita semuanya. Terbukti bahwa kita semua hingga hari ini, detik ini, masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih bisa mengikuti kegiatan rapat pagi hari ini. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillah kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita semua terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dijaga rezekinya, dijaga keselamatannya, dan diberikan hal-hal yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara mahasiswa, ada sejumlah kurang lebih 43 orang yang sudah join di ruang Zoom ini. Kita berada di sini dalam rangka untuk persiapan kegiatan B2MB. Kaitan itu maka kami menyampaikan terima kasih dan selamat kepada semua yang sudah mengikuti kegiatan ini, menakodai kegiatan ini, menggerakkan kegiatan ini tim Satgas, beserta saudara-saudara mahasiswa yang nantinya akan terlibat secara penuh dalam kegiatan B2MB. Sedikit mereview kegiatan B2MB sebelumnya, saudara-saudara, bahwa prestasi B2MB kita di 2 tahun terakhir itu lumayan bagus. Kan di tahun 2022 kita sempat mendapatkan kejuaraan di tingkat nasional. Nah, kita berharap saudara sekalian di B2MB tahun 2024 itu prestasi tahun 2022 bisa kita raih dan saya di B2MB. Salah kunci utama yang tentu adalah semangat dan kegigihan mahasiswa peserta B2MB. Tahun lalu ketika ada kegiatan di Bali, kita belum beruntung. Tapi kita berharap tahun ini kita bisa mendapatkan keberuntungan itu kembali. Nah, itu juga keberhasilan dan yang terlibat dalam kegiatan ini. Maka ketiga komponen ini perlu bekerja lebih baik, lebih intens untuk menghasilkan karya-karya mahasiswa di bidang kewirausahaan. Barangkali nanti boleh disampaikan oleh Ketua Satgas, Bu Ayu, Bu Putri, kunci-kunci berdasarkan pengalaman sebelumnya
apa yang menjadi prioritas, temanya apa, yang itu selalu menurut saya ini mengacu pada program strategis pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini penting untuk pilihan-pilihan tema atau judul yang akan dijadikan usulan dari kegiatan P2MB. Referensi itu penting supaya kita memasuki kegiatan ini sudah ada modal, sudah ada pengalaman-pengalaman sehingga kita bisa mereferensi pengalaman yang ada. Saya yakin dan saya percaya saudara mahasiswa dengan dipandu oleh pembimbing dan dosen yang berpengalaman dalam kegiatan P2MB ini bisa menghasilkan karya-karya yang baik, yang bisa membanggakan dan bisa menang hibah serta menang pada kegiatan seleksi di tingkat nasional. Bapak Anu, Pak Der. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat bertugas, selamat berkarya, mengukir prestasi, dan kita maju besar bersama dengan Uniwara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan P2MB hari ini akan kita mulai. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Daryono MPD telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu arahan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak Dr. Muhammad Bayu Firmansyah MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Warek 1, Ibu Warek 2, Bapak Dekan FAI, Bapak Dekan FPP, Bapak Dekan FTS, Ibu Bapak Kaprodi, serta mahasiswa calon pengusul P2MW. Syukur Alhamdulillah hari ini kita mengikuti bersama secara daring atas izin Allah, sehat semua, bahagia semua, dan sejahtera semua. Sesuai dengan slogan dari P2MW, sejahtera mahasiswanya, sejahtera perguruan tingginya, dan sejahtera mahasiswanya. Pertama yang ingin kami sampaikan, kita di sini P2MW tidak jauh berbeda seperti yang tahun kemarin. Secara prinsip membangun ekosistem di perguruan tinggi, ekosistem wirausaha mahasiswa maupun manajemen di perguruan tinggi. Oleh karenanya banyak hal yang bisa dilakukan melalui kegiatan atau manajemen PT di perguruan tinggi jika nantinya kita lolos di pendanaan. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama, bahwa ada semacam unit wirausaha yang nantinya bisa berkolaborasi oleh Ibu Putri untuk mempercepat ekosistem yang sudah berjalan. Saat ini ekosistem kita sudah bagus, perlu kita tingkatkan sehingga secara masif ekosistem wirausaha di Uniwara ini dapat tumbuh, berkembang, dan dapat meningkat. Oleh karenanya, Bu Putri nanti bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam maupun di luar, baik yang menunjang secara langsung maupun menunjang secara tidak langsung. Di dalam ada pusat bisnis Uniwara,
ada apa kemarin yang baru diresmikan PIKBU ya, Pusat Inkubasi Bisnis Mahasiswa, dan juga beberapa inovasi mahasiswa yang di bawah naungan pusat bisnis, sehingga nanti bisa kita lakukan penjaringan kolaborasi jika mendukung program untuk mempercepat ekosistem itu. Dan juga secara eksternal, Bu Putri bisa nanti melalui dengan tim menggait beberapa studi komunitas maupun yang relevan di dalam pengembangan dan peningkatan ekosistem di kewirausahaan kita. Kemudian yang kedua, tentunya setelah ini dapat berjalan, manfaatnya harapannya ekonominya tidak hanya berhenti sampai di sini, atau wirausahanya tidak berhenti sampai di sini, sehingga ekonomi berkelanjutan yang menjadi prioritas pemerintah dapat disambut secara bersama-sama melalui pembentukan ekosistem, bahwa pentingnya ekonomi berkelanjutan dalam P2MW ini perlu menjadi titik tolak dasar di dalam melakukan pembinaan di P2MW. Kemudian akhirnya kami mensupport secara penuh kegiatan kemahasiswaan melalui Ketua Ibu Putri Ayu dan Sekretaris serta Koordinator Penjaringan dan anggota. Kami mensupport untuk target 12 proposal. Sehingga kalau tahun kemarin itu lolos 4 proposal, harapannya seperti yang disampaikan Pak Rektor, ada prestasi lolos target 12 proposal melalui inovasi dan strategi-strategi yang nanti hari ini akan disampaikan di sosialisasi. Terima kasih kepada Satgas, terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat struktural yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga keberkahan, kelimpahan rahmat, serta kesehatan selalu menaungi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 3 telah memberikan arahan kepada kita. Acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yang mana pada acara inti ini akan ada 2 materi. Yang pertama, paparan program P2MW tahun 2024. Materi yang kedua, paparan alur seleksi internal PT. Langsung saja untuk materi yang pertama, paparan program P2MW tahun 2024 akan disampaikan oleh Ibu Putri Ayu Anisatul Salihah MPD selaku Ketua Satgas. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Sepertinya koneksinya Bu Dewi kurang stabil. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Wiranegara, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor serta rekan seperjuangan tim Satgas dan Bapak Ibu pejabat struktural, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang hari ini bergabung, dan apresiasi tertinggi untuk para Bapak Ibu Kaprodi yang telah berkenan untuk hadir dan nantinya memiliki peran strategis sebagai coach untuk mahasiswanya, karena di tahun 2024 ini dalam pengajuan P2MW ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda, dan itu berkaitan dengan pendaftaran akun atau register di kesejahteraan yang nantinya akan dijelaskan oleh Bu Ika selaku koordinator operator dan tim seleksi yaitu Bu Rosa. Mohon izin saya sampaikan terkait dengan oleh-oleh hasil dari mengikuti sosialisasi tim P2MW Pusat. Nantinya
sesi tanya jawab mungkin setelah paparan kedua ya Bu Dewi ya, agar komprehensif ya. Sehingga monggo rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu Kaprodi nantinya kita bisa sharing bersama. Mohon izin saya share screen dulu. Sudah tampilkah paparannya? Ampun Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Untuk penyusunan proposal dan kriteria penilaian program pembinaan mahasiswa wirausaha 2024, latar belakangnya ini adalah merupakan tahun terakhir sesuai dengan Perpres yang diterbitkan oleh Presiden terkait dengan wirausaha, pengembangan ekosistem wirausaha yang targetnya yaitu di tahun 2024 sebesar 3,95%. Nah, yang memiliki peran strategis yaitu wirausaha muda. Oleh karena itu, melalui Kemendikbudristek, melalui program P2MW ini menciptakan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Warek 3, tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan kerja. Nantinya akan disupport juga oleh program-program dari pemerintah, baik dari Kemenkop maupun dari Kemenperin. Bagaimana mahasiswa yang telah lolos pendanaan P2MB untuk mengembangkan usahanya berkelanjutan bisa mengikuti dan menjadi praktek baik untuk adik-adik tingkatnya nantinya. Tujuan yang pertama yaitu adanya kolaborasi ya. Adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, komunitas yang saat ini lagi tren dan viral begitu ya. Kolaborasi yang paling memungkinkan dan kekinian dengan komunitas yang sesuai dengan sektor usaha yang diusung. Bisa dengan pemerintahan maupun pemangku kepentingan yang lain. Tujuannya apa? Agar jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha di perguruan tinggi meningkat. Dan dampaknya tidak hanya bagi dirinya sendiri untuk membangun karakter, tetapi juga berdampak secara umum di sekitar lingkungan mahasiswa. Nah, syaratnya, nah ini ya, yang seringkali misinformasi ya. Syaratnya yaitu perguruan tinggi, yaitu di lingkungan Ditjen Diktiristek, khususnya di highlight di sini perguruan tinggi akademik, bukan yang vokasi. Lalu yang kedua, seleksi internal proposal usaha dan justifikasi RAB. Tentunya dibuktikan dengan berita acara. Dari poin kedua ini, peran Satgas atas titah dari Rektorat inilah yang menjadi urgent. Kenapa begitu? Antara PKM, PPK Ormawa, dan P2MB memiliki karakteristik yang berbeda. P2MB diusung oleh tim mahasiswa, tidak berafiliasi dengan Ormawa. Berbeda dengan PPK Ormawa, begitu. Maka untuk pendampingan berdasarkan panduan perguruan tinggi menyediakan, nah ini ya, perguruan tinggi menyediakan pendamping wirausaha bagi kelompok usaha mahasiswa yang didanai
di program P2MW 2024. Ada 2 pendamping di sini. Yang pertama adalah dosen pendamping. Nah, siapa sih yang dimaksud dosen pendamping? Ketika setelah deal atau muncul pengumuman bahwa tim-tim terkait yang diajukan seluruhnya didanai oleh P2MW 2024, amin, maka dari sanalah manajemen PT Uniwara memploting dosen pendamping dan juga mentor. Nah, dosen pendamping di sini adalah dosen yang berkompeten dalam pembinaan wirausaha yang berasal dari perguruan tinggi pengusul, yaitu dari internal Uniwara. Sedangkan mentor yaitu praktisi profesional yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri. Terkait dengan ketentuan dan pelaporan pendampingan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di panduan. Yang ingin kita highlight bersama yaitu untuk pendamping dan mentor itu yang memberi tugas adalah rekomendasi dari manajemen PT. Karena anggaran untuk pendamping dan mentor itu masuk ke dalam manajemen PT. Oke. Lalu untuk mahasiswa, kalau tadi perguruan tinggi, sekarang kita beralih ke persyaratan untuk mahasiswa. Yang pertama, yang bisa mengikuti program P2MW ini di tahun 2024, yaitu mahasiswa aktif jenjang sarjana, karena kita punya pasca sarjana ya. Jadi saya sampaikan jenjang sarjana maksimal semester 7. Kemarin saat sosialisasi memang ditanyakan, kenapa kok di sini ngomong maksimal semester 7? Karena notabene P2MW itu selalu di semester genap. Kenapa kok tidak bilang semester 6 begitu ya? Nah, jawabannya ya karena saat penggodokannya itu di semester ganjil itu. Jadi yang boleh ikut dari semester berapa? Semester 1 atau semester 2 ya, karena kita masuk genap, semester 2, 4, dan 6. Selanjutnya, setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha. Nah, ini ya. Dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya. Pendanaan lainnya di sini Belmawa, dari Belmawa yaitu PPK Ormawa dan PKM. Jadi harus memilih salah satu. Nah, disinilah peran penting dari Bapak Ibu Kaprodi. Karena yang memiliki data tersebut secara detail dan yang bisa meng-coach potensi yang paling optimal dari tiap mahasiswa adalah Bapak Ibu Kaprodi. Sehingga tiap-tiap mahasiswa tidak salah jalur begitu nggih. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa dan usaha hanya boleh mengikuti P2MW maksimal 2 kali, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Tiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota dengan sejumlah 3-5 mahasiswa. Kemudian produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa. Bukan rebranding, bukan waralaba, reseller, atau usaha keluarga. Nah, ini yang sering nih ya, usaha keluarga. Kemudian setiap kelompok hanya boleh memilih satu tahapan usaha. Nah, silakan ditentukan nantinya mau memilih tahap awal atau bertumbuh.
dan 1 kategori usaha. Ada 6 kategori: makanan, minuman, budidaya, industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata, serta jasa, perdagangan manufaktur, dan bisnis digital. Proposal usaha yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN. Untuk tahapan usaha awal, maka usulan proposalnya, kriterianya yang pertama, usaha belum berjalan atau berjalan kurang dari 6 bulan. Sudah melakukan validasi masalah dan solusi, proyeksi laba rugi dan arus kas, dan memiliki prototipe produk yang terdokumentasi. Nah, maksudnya prototipe produk itu nantinya seperti apa? Nah, ini akan kita kupas saat di workshop kewirausahaan dengan para narasumber. Lalu, tahapan usaha bertumbuh. Yang pertama adalah usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan atau sudah mengikuti P2MW pada tahapan awal. Terdapat tracking usaha, sudah melakukan validasi pasar, dan memiliki laporan laba rugi dan arus kas. Nah, ini dia kategori usahanya. Makanan dan minuman, nah ini ya, lebih kepada olahan, makanan beku, siap saji, atau minuman olahan, ataupun snack. Yang tidak termasuk makanan dan minuman, yaitu kafe, restoran, rumah makan, dan sejenisnya. Kenapa mereka tidak masuk? Karena mereka masuk kepada jasa, perdagangan, dan pariwisata. Kemudian yang ketiga ada budidaya. Budidaya terkait dengan produksi pakan ternak, budidaya ikan air laut, budidaya tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian industri kreatif, seni, dan budaya. Nah, ini lebih kepada kearifan lokal ya, atau mengangkat terkait dengan kreativitas. Kemudian manufaktur dan teknologi terapan. Manufaktur di sini terkait dengan, nah ini mungkin rekan-rekan dari teknik ya, yang bisa mengomandani terkait dengan pembuatan mesin, atau parfum, produk kosmetik, produk herbal, produk kesehatan. Ini adalah salah satu yang menjadi sektor unggulan saat ini di pemerintah. Kemudian teknologi terapan, misalkan energi terbarukan, drone, kendaraan ramah lingkungan, otomatisasi. Yang terakhir ada bisnis digital. Di bisnis digital terkait dengan marketplace, aplikasi pendidikan, berbasis mobile, aplikasi kesehatan, aplikasi pemasaran, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis usaha yang tidak diperkenankan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Tentunya barang dan jasa yang melanggar hukum untuk diperdagangkan itu sangat tidak diperkenankan. Bukan milik sendiri, milik keluarga, nah itu tidak boleh. Untuk kriteria penilaian non-bisnis digital, yaitu ada 6 poin. Terkait dengan value proposition-nya 10%, konsumen potensial 20%, produk 20%, pemasaran 20%, sumber daya. Nah, di sumber daya ini bagaimana kesesuaian kompetensi dari anggota tim
dalam memfasilitasi atau menjalankan usahanya. Kemudian yang terakhir adalah keuangan 10%. Termasuk juga di sumber daya ini yaitu mitra kerja atau jejaring usaha. Sedangkan untuk kriteria penilaian bisnis digital, yang pertama adalah permasalahan dan solusi, sesuai atau tidak, ada hal unik apa dari nilai yang diangkat atau yang diusung, analisis pasar, analisis kompetitor sejenis, monetisasi, profil tim. Nah, ini yang agak berbeda ya dengan 5 sektor usaha yang lain, yaitu profil tim. Bagaimana kelayakan tim di sini terkait dengan uraian keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Itu 10% porsinya. Dan selanjutnya adalah traction. Jika tahap awal dengan jelas disampaikan yaitu hasil survei ide produk, hasil survei dari prototipe tadi. Sedangkan tahap bertumbuh terkait dengan jumlah pengunjung, pengguna baru, pengguna loyal, kemudian partnernya, review customer, dan tentunya adalah revenue-nya. Usulan proposal, usulan dan seleksi proposal ada 2 tahap, yaitu seleksi internal perguruan tinggi dan seleksi Belmawa. Jadi setelah lolos seleksi internal yang dibuktikan dengan berita acara, baru mengikuti seleksi Direktorat Belmawa. Alokasi pendanaan, ada manajemen dan kelompok usaha mahasiswa. Untuk tahap awal maksimal 15 juta, sedangkan tahap bertumbuh maksimal sebesar 20 juta. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa terkait dengan dosen pendamping dan mentor atau narasumber itu menggunakan anggaran manajemen PT. Untuk seleksi proposal yang nantinya alurnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ika dan Bu Rosa, saya menjelaskan terkait dengan secara umum. Yang pertama yaitu kategori usaha yang diusulkan maksimal 3 kelompok usaha per kategori. Dan untuk per kategorinya di sini 5 sektor usaha tadi ya, makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, jasa pariwisata, dan perdagangan, manufaktur dan teknologi terapan. Khusus untuk bisnis digital, ini maksimalnya 5 kelompok usaha. Dan yang seringkali minim proposal yang diajukan yaitu di sektor bisnis digital. Padahal kuotanya banyak. Itu salah satu bocoran strategi saat disampaikan saat sosialisasi dari pusat. Menyampaikan berita acara seleksi internal dan dokumen pendukung lainnya. Sedangkan seleksi Direktorat Belmawa melakukan seleksi administratif, seleksi proposal usaha mahasiswa dan perguruan tinggi, mengumumkan melalui SK penerima bantuan. Dan di seleksi internal maupun seleksi Belmawa, ini semuanya terrecord dalam tim di website kesejahteraan Belmawa. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Proporsi penggunaan anggaran untuk kelompok usaha mahasiswa ini mohon diperhatikan karena menjadi salah satu kriteria penilaian lolos proposal, lolos pendanaan. Yang pertama terkait
tahap usaha awal. Persentase maksimal seperti yang tertera, sedangkan untuk tahap usaha bertumbuh, di situ kalau usaha awal itu pengembangan produk atau riset, di usaha bertumbuh pengembangan pasar dan saluran industri. Kemudian baru di pengembangan produk. Selanjutnya untuk poin 2, 3, 4, dan 5 itu sama dengan tahap awal. Hanya berbedanya di usaha bertumbuh, pengembangan pasar dan saluran distribusi, beserta persentasenya masing-masing. Untuk pendanaan yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023, yang pertama adalah belanja modal lebih dari 1 juta per item. Barang inventaris seperti laptop, HP, misal timnya nggak punya HP, HP-nya rusak, maka itu tetap tidak diperbolehkan menggunakan dana hibah tersebut. Honor kepanitiaan juga tidak boleh. Utilitas, tagihan listrik, air, itu juga tidak boleh. Biaya komunikasi, honor dan konsumsi kelompok usaha atau tim usaha tidak boleh. Gaji karyawan, nah jangan gaji karyawan dulu, timnya aja dulu yang berjuang ya. Transportasi luar dan dalam kota, sewa tempat usaha, ruang kantor, dan kuda. Mungkin jika butuh rapat dan lain sebagainya, bisa menggunakan gedung atau ruangan di kampus kita tercinta. Nah, ini jadwal pelaksanaan P2MW. Yang pertama, sosialisasi, kemudian workshop dan bimbingan teknis kewirausahaan, batas akhir usulan proposal ke Direktorat Belmawa, seleksi direktorat, pengumuman, dan pelaksanaan program, pelaporan akhir, hingga KMI Expo. Untuk lebih jelasnya, alur dan jadwal untuk seleksi, monggo saya sampaikan dan saya serahkan kembali kepada Bu MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri untuk pemaparan terkait kegiatan P2MW. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon ditunggu dulu setelah sesi yang kedua, materi yang kedua, yaitu terkait paparan alur seleksi internal PT yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ibu. Baik Ibu MC, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya bisa meneruskan, ya. Saya di sini. Mohon maaf, suaranya kecil sekali Ibu. Iya, ini mohon maaf, ini ada kendala di laptop kayaknya. Oh iya. Sudah cukup jelas Ibu? Apa bisa diperkeras Ibu? Bentar. Ini sudah full Bu. Mungkin bisa lebih dekat aja nanti. Jadi Ibu, jadi ngapunten saya ini nanti menjelaskan tentang alur registrasi mahasiswa dulu, nggih. Nanti seleksi mungkin bisa disampaikan lebih detail oleh Bu Rosa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi di Universitas PGRI Negara, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia P2MW tahun 2024, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Negara.
izin membagikan materi dulu, nggih. Nggih. Berikut adalah alur registrasi akun mahasiswa sebelum mahasiswa mengikuti program P2MW tahun 2024. Mahasiswa hanya diperkenankan memilih satu program di Belmawa, yaitu P2MW, PPK Ormawa, dan PKM. Jadi hanya bisa memilih salah satu. Kalau sudah mengikuti P2MW, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti PPK Ormawa dan PKM. Jika ada mahasiswa yang memaksa mengikuti dua program, maka salah satu program akan digugurkan secara otomatis oleh sistem. Untuk mendapatkan akun di P2MW, mahasiswa dapat mengakses laman kesejahteraan Kemendikbud di https://kesejahteraan.kemendikbud.go.id/P2MW. Kemudian dengan klik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kemudian mahasiswa melakukan klik daftar di bawah sendiri. Ada di bawah kotak masuk sebagai admin PT, itu ada tulisan berwarna biru namanya daftar. Mahasiswa bisa klik di situ untuk melakukan registrasi akun baru. Isikan atau pilih nama perguruan tinggi, kemudian program studi, dan isikan NIM di Universitas PGRI Negara. Kemudian isikan sesuai dengan kebutuhan seperti nomor telepon, provinsi, domisili kota, kemudian email dan sebagainya. Kemudian klik daftar. Langkah berikutnya adalah mengupdate identitas sesuai dengan form isian, seperti nama lengkap, nomor induk mahasiswa, kemudian email, dan nomor telepon, ini yang penting. Langkah berikutnya, setelah berhasil melakukan registrasi, coba masuk ke laman P2MW. Seperti tadi, diakses di kesejahteraan.kemendikbud.go.id, kemudian klik masuk di tombol masuk pojok kanan atas, lalu masukkan username dan passwordnya. Pada laman berikut, setelah berhasil login, pada laman ini, dashboard yang pertama ini digunakan, mahasiswa dapat mengakses atau dapat mengetahui jumlah pendaftar di perguruan tinggi, sehingga dapat mengatur strategi untuk lolos di tingkat perguruan tinggi. Kemudian, untuk melakukan pengajuan proposal, klik tombol kelolaan pengajuan, kemudian klik tambah usulan. Sekali lagi, mahasiswa hanya bisa mengusulkan satu proposal dari 6 kategori yang tadi disebutkan oleh narasumber yang pertama. Langkah berikutnya, isikan judul, kategori usaha, tahapan usaha, dan lokasi usaha sesuai dengan kolom yang diminta. Setiap tim hanya bisa berada pada satu kategori dan satu tahapan usaha. Tahapan tidak dapat diubah setelah klik submit, jadi mohon berhati-hati. Langkah berikutnya adalah menambahkan identitas dosen pembimbing sesuai dengan kolom yang diminta. Jadi ada NIDN bagi mahasiswa yang tidak tahu NIDN dosen pembimbingnya, bisa langsung minta ke dosen yang bersangkutan. Kemudian memasukkan email dosen
dan beberapa kolom yang ada di laman P2MW. Lalu deskripsikan latar belakang dan tujuan proposal sesuai dengan kriteria dan panduan yang ditetapkan pada bagian deskripsi. Jadi di latar belakang ini mahasiswa harus menjelaskan secara detail proposalnya dan tujuan dari proposal P2MW. Deskripsikan pula konsumen potensial dan produk sesuai dengan kriteria dan panduan yang telah ditetapkan pada kolom konsumen potensial dan kolom produk. Deskripsikan pula sumber daya dan pemasaran sesuai dengan kriteria dan panduan yang ditetapkan pada bagian deskripsi. Deskripsikan secara jelas dan detail tentang keuangan dan penutup sesuai dengan kriteria dan panduan yang telah ditetapkan pada bagian deskripsi. Buat pointer atau penomoran sesuai dengan kriteria pada deskripsi panduan agar memudahkan dalam penilaian proposal. Lampirkan dokumen sesuai dengan kriteria dan panduan yang telah ditetapkan pada bagian deskripsi. Pastikan eksistensi file berupa JPG, JPEG, PNG, PDF dengan ukuran file maksimal 4 MB. Tanda atau tampilan apabila isian proposal sudah tersimpan dengan baik akan muncul seperti ini. Ada 5 tombol, ada warna biru, oranye, biru muda, merah, dan hijau. Nah, ini untuk penjelasan dari setiap tombol. Jadi kalau tombolnya belum ada penuh seperti ini, berarti ada yang terlewatkan. Pastikan 5 tombol ini sudah sudah tampil di laman P2FW mahasiswa untuk memastikan proposal tersimpan. Nah, untuk tombol warna biru ini berfungsi untuk mengubah kembali isian proposal yang sudah dituliskan. Jadi misalkan sudah tersimpan, kemudian ada perubahan, maka bisa klik di tombol yang warna biru. Kemudian untuk yang tombol warna oranye, ini berfungsi untuk menambahkan anggota tim yang lain. Kemudian warna biru muda, ini berfungsi untuk mengisikan anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Dan tombol warna merah yang ada ikon tong sampah itu berfungsi sebagai penghapus isian proposal, dan tombol yang terakhir berwarna hijau berfungsi untuk mengirimkan isian proposal untuk mengisi seleksi internal. Untuk mengikuti seleksi internal. Nah, untuk menambahkan anggota, mahasiswa dapat klik di menu kelola pengajuan, kemudian di list anggota tim, klik tombol warna hijau, ada tulisan tambah anggota. Setiap tim beranggotakan maksimal 2 mahasiswa. Ini tampilannya seperti ini. Ada universitas, prodi, NIM, nama, email, nomor telepon, dan asal provinsi mahasiswa. Kemudian untuk pengelolaan anggaran, klik tombol warna biru muda. Masing-masing item yang dibutuhkan diisikan sesuai dengan ketentuan. Di situ ada tahapan pertumbuhan, seperti contohnya itu pengembangan pasar dan saluran distribusi. Itu sudah ada presentasinya. Diperhatikan presentasinya dalam pengisian proposal. Kemudian dikelola anggaran, masing-masing item yang dibutuhkan diisikan sesuai dengan ketentuan. Ini adalah penggunaan dana bantuan yang tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, penggunaan dana bantuan yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah belanja
modal atau peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi berupa peralatan dan mesin lebih dari 1 juta per item ini tidak diperkenankan. Kemudian barang inventaris seperti laptop, handphone, kamera ini juga tidak diperkenankan. Honor kepanitiaan orang atau bulanan. Kemudian bayar tagihan air, listrik, gas, bahan bakar, dan sejenisnya. Biaya komunikasi, paket data, atau wifi, ini juga nggak diperkenankan. Kemudian gaji karyawan, transport luar dan dalam kota, serta sewa tempat usaha, ruang kantor, dan gedung. Ini tidak diperkenankan, jadi mau diperhatikan. Untuk kategori kegiatan utama penggunaan anggaran dapat diinputkan di rencana anggaran, kemudian pilih kategori. Kalau sudah ketemu, baru diklik tombol tambah di tombol warna hijau. Kemudian isikan di situ. Nah, ini adalah beberapa kegiatan seperti isian seperti kegiatan berisi informasi kegiatan usaha yang akan dijalankan. Nama barang berisi nama barang yang akan dibeli, pastikan mengikuti aturan pembelian. Kuantitas berisi satuan barang yang diusulkan, 2 lembar unit, dan sebagainya. Harga satuan berisi harga satuan dari produk yang diusulkan. Keterangan atau referensi harga berisi link URL referensi harga produk yang diusulkan. Target capaian berisi informasi target capaian yang diinginkan atau yang ingin dicapai dari kegiatan dan barang yang diusulkan untuk dibeli. Kemudian kolom penanggung jawab berisi informasi penanggung jawab kegiatan. Rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Nah, ini pilih kategori kegiatan utama penggunaan anggaran. Perhatikan pada bagian ketika mengusulkan kegiatan produk, presentasinya nggih. Apabila semua isian sudah yakin, maka langkah terakhir adalah klik tombol submit. Saran saya, sebelum klik tombol submit, dipastikan dulu, dicek-cek dulu kesesuaian isi proposal dengan ketentuan atau panduan P2MW. Karena ketika sudah disubmit, proposal yang diusulkan akan dikunci secara otomatis dan tidak akan bisa dirubah atau diedit dengan alasan apapun. Nah, ini tampilan yang sudah tersubmit. Akan seperti ini nantinya, dan ini bisa dilihat di akun Ketua P2MW. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan registrasi mahasiswa terkait dengan program P2MW. Untuk proses seleksi internal PT akan disampaikan secara detail oleh Bu Rosa. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika atas pemaparannya. Untuk acara selanjutnya yaitu terkait pendaftaran internal yang akan disampaikan oleh Ibu Lavni Dita. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu dari Mahasiswa Istiqomah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Negara, Bapak Dr. Daryono MPD, Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3.
Kemudian yang saya hormati seluruh ketua program studi, baik di Fakultas Pedagogi dan Psikologi dan Fakultas Teknologi dan Sains. Yang saya hormati seluruh Satgas, panitia, P2NW, dan rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya izin untuk memberikan informasi terkait bagaimana skema atau alur pendaftaran atau seleksi secara internal tim maupun seleksi proposal. Baik, saya izin share screen. Sampun terlihat nggih, Bapak Ibu? Sampun, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi ini adalah langkah yang sudah disusun oleh panitia untuk meningkatkan jumlah tim yang lolos proposal pendanaan P2NW khususnya di tahun 2024 ini. Nah, bisa teman-teman mahasiswa melihat atau memantau di flyer yang sudah di-share oleh ketua program studi masing-masing, yaitu tentang flyer pembukaan program P2NW 2024, di mana untuk timeline-nya secara sistem itu sudah diinformasikan oleh Bu Putri atau Bu Ketua Panitia. Nah, di sini adalah timeline versi dari perguruan tinggi. Oke. Jadi timeline versi internal PT di sini secara garis besar ada 4 agenda penting. Jadi yang pertama adalah kegiatan sosialisasi dibukanya program P2NW tahun 2024 yang diikuti oleh mahasiswa dan ketua program studi. Nah, yang dilaksanakan hari ini pada tanggal 21 Februari 2024. Kemudian yang kedua adalah acara workshop kewirausahaan dengan luaran BMC atau bisnis menggunakan Canva, bisnis model Canva, yang dilaksanakan nantinya pada tanggal 26 Februari 2024. Kemudian yang ketiga akan ada agenda klinik bedah proposal bersama mentor yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Februari 2024. Dan yang terakhir adalah proses seleksi internal PT, yaitu teman-teman sudah mengunggah proposal yang kemudian nanti akan dilakukan seleksi dan akan dipilih proposal mana yang lolos atau memenuhi kriteria. Jadi di flyer ini ada 4 timeline, kemudian ada link pendaftaran P2NW yang bisa diakses di bit.ly/pendaftaran P2NW 2024. Dan yang kedua, teman-teman mahasiswa bisa melihat pedoman atau panduan dari program P2NW ini di link bit.ly pedoman P2NW 2024. Nah, ini timeline-nya juga saya jabarkan. Jadi ada hal yang perlu ditambahkan di sini atau kembali kami ingatkan bahwa pendaftaran itu dilaksanakan dalam range tanggal 21 sampai 26. Dalam arti mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran atau mengisi link Google Formulir sampai tanggal 26. Kenapa? Sebelum kita melakukan klinik bedah proposal. Oke, jadi tanggal 26, kemudian
di tanggal 26 juga nanti ada acara workshop kewirausahaan. Dan di tanggal 27 itu adalah pelaksanaan klinik proposal bersama mentor, di tanggal 27 sampai 29. Kemudian dari klinik tersebut teman-teman mahasiswa akan diberikan arahan tentang pembuatan proposal yang baik, sehingga teman-teman juga bisa memulai untuk mengupload proposalnya dalam rentang tanggal 1 sampai tanggal 2 Maret. Kemudian ada proses registrasi akun, itu pembuatan akun pada masing-masing tim beserta dosen pendamping nantinya oleh operator PT pada tanggal 3 Maret setelah penerbitan berita acara atau BAP dari hasil seleksi internal. Nah, ini urutan timelinenya. Pertama sosialisasi, kedua ada pendaftaran dengan batas 26 Februari. Kemudian tanggal 26 juga ada workshop kewirausahaan dengan luaran bisnis dengan Canva. Kemudian tanggal berikutnya 27 sampai 29 Februari itu klinik proposal. Kemudian seleksi internal PT ya, termasuk di dalamnya itu ada mekanisme upload dan review proposal. Kemudian tanggal 3 Maret penetapan BAP dan dimulai untuk membuat akun registrasi untuk masing-masing tim dan Nah, jadi link Google Formulir yang bisa diakses itu nanti ada 3, link pendaftaran, link pedoman, dan link unggah proposal. Untuk link unggah proposalnya nanti menyusul. Nah, di link pendaftaran itu nanti isiannya adalah yang diperlukan data ketua dan anggota kelompok. Jadi anggotanya 3 sampai 5 orang satu tim. Jadi minimal ada 3 orang, 1 ketua, 2 anggota. Nah, masing-masing harus diinfokan nama, NIM, dan program studi. Kemudian yang kedua adalah judul P2NW. Yang ketiga tahapan usaha. Yang ketiga tahapan usaha awal dan bertumbuh. Kemudian kategori usaha, kontak person, dosen pendamping, wirausaha, dan nanti teman-teman akan diarahkan ke link untuk bisa bergabung dengan WhatsApp group. Baik, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rosa untuk pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya, bagi mahasiswa yang ingin bertanya tentang materi yang pertama yang dari Bu Putri, atau yang kedua dari Bu Ika, atau yang ketiga dari Bu Rosa, silahkan bisa raise hand maupun bisa bertanya di kolom chat. Silahkan. Monggo, Bapak Ibu Kaprodi juga boleh, rekan-rekan mahasiswa, silakan. Selamat pagi Bu, saya izin bertanya.
Silahkan atas nama Mas Andika Rangga Aditya Perdana Putra. Wah, panjang sekali namanya ya. Ya Bu, Silahkan. izin bertanya Bu, tadi kan ada seleksi internal di kampus ya Bu. Boleh tahu nggak Bu, kayak bobot penilaian dari internal kampus itu bagaimana ya Bu? Kalau bobot penilaian dari yang nasional kan sudah ada di PDF-nya itu, tapi kalau yang bobot penilaian dari kampus itu bagaimana ya Bu sistemnya? Baik, terima kasih Mas Andika. Teman-teman yang lain juga, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa, jika bertanya mohon sebutkan nama dan juga asal prodinya ya. Kalau Mas Andika ini dari prodi mana, Mas? Saya dari teknik industri. Teknik Industri. Terima kasih Mas Andika dari Teknik Industri. Ada pertanyaan Bu Putri untuk rubrik penilaian begitu ya Mas Andika? Iya Bu. Iya, untuk seleksi internal PT. Begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Monggo. Ya, langsung dijawabkah ini atau kita kumpulkan dulu? Halo Bu Dewi? Atau ini saya yang ngelak ya? Halo? Mas Andika, mendengar suara saya? Terdengar Bu. Oh iya, saya langsung jawab dulu aja ya. Karena sepertinya koneksinya Bu Dewi kurang stabil. Untuk terkait dengan rubrik penilaian di seleksi internal, kami juga menggunakan yang sesuai dengan di panduan. Dan untuk poin-poinnya itu sudah sangat jelas di panduan dan persentasenya sudah kami jelaskan di paparan tadi. Jadi disesuaikan dengan sektor usaha yang diusung. Jika bisnis digital, maka poin-poinnya ada terkait dengan profil tim, sedangkan untuk non-digital sesuai dengan yang ada di paparan tadi. Begitu. Bagaimana, Mas Andika? Sudah terjawab? Sudah terjawab Bu. Terima kasih. Iya. Jika ada untuk jika rekan-rekan bisa membuka panduan juga di saat ini, silakan bisa dicek di halaman lampiran 11 ya, di panduan halaman 39. Sehingga ketika menyusun proposal itu disesuaikan dengan yang ada di kriteria penilaian sesuai dengan sektor usaha yang diusung, begitu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Andika? Tidak ada Bu. Oh ya, untuk seleksi internal itu ada semacam kayak presentasi. Tidak ada. Berarti murni yang dinilai itu hanya proposalnya saja. Ya, tetapi ada proses revisi. Sehingga di sana ada diskusi secara tidak langsung tapi ya. Kalau di tahun 2023 pada saat seleksi internal setelah direview oleh reviewer maka hanya ada lanjut lolos seleksi tingkat Belmawa atau tidak. Tetapi di tahun 2024 ini ada kebijakan baru hasil dari reviewer PT. Selanjutnya jika ada revisi maka tim mahasiswa bisa merevisi. Setelah direvisi baru direview lagi, baru setelah itu pengumuman lolos dan tidak lolos seleksi internal. Begitu. Ibu, terima kasih Bu atas
Ya, sama-sama. Bagaimana Bu Dewi? Oke, silakan. Alhamdulillah. Oh ya, sudah ada ini Bu Dewi. Iya, silahkan teman-teman yang lain atau Bapak Ibu Kaprodi atau Bapak-Bapak Dekan, jika ada yang perlu ditanyakan, monggo. Di sini ada Pak Munir yang tersenyum manis. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Pak Munir. Rekan-rekan mahasiswa. Mau tanya saya. Boleh ya? Tanya itu. Iya, silahkan Bapak. Terkait yang dari materinya Bu Putri tadi itu ada poin 3 tadi itu yang terkait dengan budaya itu loh. Nah, itu kan sebenarnya menarik kalau dianggap sebagai untuk diajukan sebagai proposal P2 MW ini. Nah, tapi di budidaya itu memang bebas tuh ya. Maksudnya sama ternak burung itu apa boleh itu ada resikonya kan kalau sakit terus mati itu kan ada resiko. Ya itu kan menarik itu kalau teman-teman ada salah satu mahasiswa yang minat terkait dengan budidaya itu, ya budidaya burung atau ikan lele atau pakan ternak itu kan bisa digunakan ke P2 MW ini. Itu yang sudah pasti orang caranya menjadi Bu Putri dan ibu lainnya. Terima kasih. Mohon maaf, Bu Putri, apakah jelas suara Pak Munir? Kalau di saya tadi cuma dengar peternakan saja. Sama, saya juga mengandalkan jenengan. Suaranya tidak ini, Pak, tidak jelas. Saya kok dengarnya kok cuma peternakan ya. Sampai saya Gimana, sudah Pak? fokus banget loh Pak Dekan. Iya. Mohon tolong misalkan diulangi ngapunten nggih Pak. Tidak jelas suaranya, Pak. Suaranya ya nggak jelas dari suaranya tadi ya. Gambar bahagia. Tadi itu kan dari materi itu kan salah satu yang akan jadi proposal itu terkait dengan budaya itu loh. Budidaya aja, Pak. Sampama kalau budidaya iya budidaya itu Ngapunten lagi nggak jelas Pak. Ngapunten Bapak Munir. Tertarik itu contohnya sama budidaya apa burung foxtail, lah itu suaranya kurang jelas tuh ya. Iya, Iya, Bapak. Rame. Pertama suaranya kurang jelas, lalu juga kayaknya tersendat oleh sinyal sepertinya. Mungkin Bapak bisa memperbaiki dulu, nje Pak. Saya juga. Tanya lagi ya. Mungkin bisa. Akhir-akhir. Ji, monggo. Atau bisa di kolom chat Bu Dewi. Ji, bisa di kolom chat Bapak. Sebentar ini bisa di kolom chat Bapak karena suaranya tidak jelas. Saya beralih sebentar sambil menunggu Pak Munir. Di sini ada Alif, pendidikan matematika, Ibu. Izin bertanya, apakah bisnis digital itu maksudnya program inovasi wirausaha digital mahasiswa? Dan apakah juga termasuk dari program P2MW ini, Ibu? Terima kasih. Monggo, Ibu Putri. Oke, terima kasih Bu Dewi. Sepertinya Mbak atau Mas nih ya. Ini yang bersangkutan terlambat masuk Zoom ya. Jadi seperti yang dijelaskan, yang saya jelaskan di awal tadi, untuk kategori usaha pengajuan program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2024, ini ada 6 kategori usaha. Yang pertama, makanan dan minuman. Yang kedua, budidaya. Yang ketiga, industri kreatif, seni dan budaya. Keempat, jasa perdagangan dan pariwisata. Kelima, manufaktur dan teknologi terapan. Dan keenam, bisnis digital.
Sehingga bisnis digital di sini menjadi salah satu kategori usaha dari 6 kategori yang bisa diajukan dalam program hibah pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2024. Begitu ya, Mbak atau Mas Alif. Sudah jelaskah? Halo? Bagaimana dari pendidikan matematika angkatan 2021? Bagaimana Mas atau Mbak Alif? Apakah jawabannya sudah jelas? Jadi kalau menurut saya program IWDM itu berbeda ya Bu dengan P2MW. Jadi ada untuk kategori bisnis digital itu bisa dibaca di panduannya juga berbeda apa saja yang bisa dimasukkan dan tidaknya itu Mas atau Mbak. Apakah ada suaranya Mbak Alif atau Mas Alif ini? Oke, mungkin saat Bu Dewi terlempar ini ada ini ya, ada pertanyaan via chat dari Mbak Nurul Cikmah. Ya Ibu, mohon bantuannya karena Iya. di saya hanya Mas Alif. Terima kasih. Ini yang bersangkutan bertanya untuk kelompok bagaimana kami bisa dapat informasi mengenai mahasiswa yang belum mendaftar di PKM atau di PPK. Nah, itu tadi peran dari Kaprodi. Itu ya, bisa mencari informasi di Kaprodi konfirmasinya. Misalkan takutnya yang bersangkutan menutupi begitu ya. Oh tidak, saya belum terdaftar PKM dan PPK. Maka bisa dikonfirmasi, divalidasi di Kaprodi. Karena yang memiliki data tersebut adalah Kaprodi. Dan seyogyanya rekan-rekan mahasiswa juga berkomunikasi dengan rekan sesama tim. Saat memilih tim, pastinya ada komunikasi di awal apakah yang bersangkutan itu sudah mengikuti program PKM atau PPK atau sudah mengikuti program P2MW selama 2 kali. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi ada 3 ya. Itu. Bagaimana Mbak Nurul Cikmah? Sudah jelas? Bu Putri mohon izin menambahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Untuk double counting yang terkait dengan program, baik itu di PKM, PPK maupun P2MW, itu datanya saat ini sedang direkap oleh Bu Rosa. Jadi nanti selain dari Kaprodi, Bu Rosa secara berkala nanti bisa menginformasikan di grup atau kepada Kaprodi di Google Form yang telah kami sebutkan tadi. Ada beberapa mahasiswa yang sudah konfirmasi, Pak saya ikut PPK Ormawa, konfirmasinya kemana? Akhirnya Google Form-nya saya berikan kepada yang bersangkutan. Jadi dari data itu harapannya mahasiswa secara sadar, mahasiswa secara serius mengikuti satu kegiatan ini sesuai dengan amanah dari Belmawa. Karena memang program ini beririsan. Ini berdasarkan respon di tahun kemarin. Jadi data mentah untuk keikutsertaan mahasiswa baik di PKM, PPK maupun P2MW sementara ditampung oleh Bu Rosa sebagai penjaringan data. Jadi nanti terintegrasi akan kami informasikan kepada ketua masing-masing, kepada Bu Putri, kepada Bu Yulina sebagai ketua PPK dan PKM. Nah, nanti akan mendistribusikan kepada anggotanya, mungkin ditemukan double counting dan seterusnya. Selain Belmawa sendiri sudah akan menyeleksi double counting tersebut. Itu Bu Putri, terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak atas Izin, tambahannya. Ya, izin jadi masuk. tetap nantinya muaranya juga di Kaprodi ya, karena info tersebut akan kami teruskan di Kaprodi. Baik, terima kasih. Menurut Mbak Nurul Cikma sudah jelas, Ibu. Alhamdulillah. Jadi nanti info terkait siapa saja yang mendaftar di program-program hibah tersebut akan bisa didapatkan salah satunya di Kaprodi yang memang memiliki data dan juga secara berkala nanti akan ditelusuri oleh tim dari Bu Rosa. Begitu, Nje. Untuk selanjutnya, Ibu, ada pertanyaan dari Pak Munir terkait budidaya. Apakah bebas? Contohnya kalau budidaya ternak burung, apa diperbolehkan? Tolong penjelasannya lebih detail, Ibu, Iya, terkait budidaya. iya, sangat boleh karena burung di sini termasuk jenis unggas. Hewan kesayangan juga boleh. Misalkan hewan peliharaan gitu ya juga boleh. Yang tidak boleh adalah budidaya ternak tuyul. Itu tidak boleh ya Pak Munir. Itu. Jelas ya Pak? Gimana, Oke, Pak? benar. Terima Kalau kasih. ada mahasiswa yang mengangkat topik itu bisa nanti desain pembimbingnya saya siap 200%. Jadi saya sudah menduga itu Pak ya. Oke, siap. Baik, terima kasih, Bapak. Teman-teman yang lain, rekan-rekan mahasiswa, jika ada pertanyaan, bisa unmute atau juga bisa di kolom chat. Silakan. Atau mungkin sudah jelas ya Bu Dewi. Bu, permisi Bu. Ini monggo. untuk link pendaftaran kan di bagian akhir kan ada link untuk yang masuk ke grup WhatsApp itu. Itu kalau diklik kembali laginya, kalau diklik nggak masuk ke grup WhatsApp-nya, tapi malah kembali ke link pendaftaran. Halo Bu Dewi. J, Ibu. Dari Mas Ajija. Mas Ajija dari prodi mana, Mas? Harusnya Ajija ini ekonomi ya perempuan ya. Tapi itu suaranya Mas Jun. Benar nggak? Mas Jun. Baik. Kalau di link pendaftaran tersebut konfirmasi kepada Bu Rosa. Bu Rosa, apakah masih di Zoom ini, di meeting ini, Bu Rosa? Nggih, Bu, terkait link WAG kemarin sudah saya buat. Nanti saya cek lagi nggih untuk linknya itu sudah mengarah kemana. Nanti kalau memang belum sesuai nanti saya perbaiki nggih. Terima kasih Mas Andika konfirmasinya. Ajija. Ajija. Oh, Yang mana? Mbak Ajija. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ajija yang akunnya digunakan oleh Mas Jun, datanya Bu Putri, akan dicek lagi oleh Bu Rosa nanti. Terima kasih untuk informasinya. Begitu. Tapi Terima kasih. sesi pendaftaran belum dibuka, Bu. Sesi pendaftaran tadi di tanggal timeline itu ya kan? Ya, jadi memang ditunggu dulu. Daftar saat timelinenya sudah sesuai, begitu ya, sudah terjadwalnya. Ya. Untuk saat ini tim masih Mas? Begitu deh. Untuk saat ini tim masih mempersiapkan secara keseluruhan, terutama untuk pendaftaran seleksi internal ya. Sudah ada timelinenya, monggo nanti bisa diakses ketika sudah ada tanggalnya. Begitu. Sekarang masih dalam proses pengembangan. Begitu Nje, Bu Putri Nje. Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu Kaprodi maupun Dekan, monggo jika masih ada yang ingin ditanyakan,
Bagaimana Bu Putri? Sudah tidak ada yang bertanya? Jika sudah tidak ada yang bertanya, bisa kita akhiri sesuai rundown dengan sesi dokumentasi. Baik, kalau begitu, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kegiatan sosialisasi hari ini akan kami akhiri. Namun, di kolom chat sudah saya share daftar hadir kegiatan hari ini. Mohon diisi karena di situ juga ada data-data terkait usaha yang sudah atau akan kira-kira yang akan didaftarkan oleh mahasiswa. Jangan lupa mengisi. Ibu, Kalau mungkin nanti juga begitu, bisa mohon di-share izin materinya. saya akan screenshot dulu. Aduh. Materinya kepada melalui Kaprodi berarti ya Bu ya, karena belum ada grupnya. Bu Putri? Boleh. Jadi tautan materinya nanti akan di-share ke Kaprodi untuk disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa di prodinya masing-masing. Baik, terima kasih. Jangan lupa mahasiswa juga mengisi daftar hadir yang telah ada di kolom chatnya. Mohon izin untuk ini, apa namanya, dokumentasi. Mungkin bisa on cam dulu. Di sini hanya bertiga nih yang on cam nih. Oke, mahasiswa mungkin bisa. Untuk slide yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Telah diluangkan untuk mengikuti acara hari ini. Sampai bertemu di tanggal yang telah ditetapkan untuk pendaftaran. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Yang mematikan recordnya sinten Bu? Saya. Oh, oke.